sayrun artinya adalah perjalanan. Kemudian satu perjalanan itu kemudian disebut dengan sirah. Maka as-sirah an-nabawiyah, maka ini adalah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi adik-adik setiap malam Ahad biasa membaca Maulid Barzanji, biasa membaca sholawat ala Nabi, itu adalah juga sama merupakan sirah nabawiyah, akan tetapi dibuat dalam bentuk syair, dibuat dalam nasr untuk memudahkan orang menghafal, menghafal sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbiasa kalau di dalam kajian Islam itu menghafal dulu, kemudian baru memahami isinya. Kalau di pesantren-pesantren biasa kita menghafal nazam, menghafal syair-syair yang isinya itu adalah kumpulan macam-macam, kaitannya dengan ada ilmu nahwu, kaidah bahasa Arab, ada yang namanya Al-Imriti, ada juga Alfiyah Ibnu Malik, itu semuanya adalah kaidah di dalam bahasa Arab, kaidah gramatikal bahasa Arab, tetapi dibuat dalam bentuk syair untuk memudahkan menghafal. Begitu juga pelajaran-pelajaran tajwid, banyak ulama-ulama kita membuat nadhaman seperti Al-Imam Ibnu Al-Jazari, kemudian Matan Tuhfatul Atfal, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri membuat buku yang ringkas gitu tetapi mempunyai makna yang mendalam. Makanya kemudian buku yang sifatnya nazam itu kemudian dijabarkan, disyarah oleh ulama-ulama yang lain. Nah, ini dalam tradisi ulama kita begitu, cara untuk memudahkan menghafal tetapi kemudian isinya membutuhkan penjelasan. Nah, itu sama yang dibaca oleh adik-adik madhun Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad, dan juga sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan, dan Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, begitu ya. Nah, itu adalah sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan sama-sama mempelajari sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengenal sumber hukum yang kita jadikan sebagai panutan, yang kita jadikan sebagai pedoman di dalam berislam, beragama Islam, sumbernya adalah yang pertama dari Al-Qur'an. Al-Qur'an kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling faham, yang paling ngerti tentang isi kandungan Al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian ketika mengamalkan Al-Qur'an, menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an, menerapkan semua yang ada di dalam Al-Qur'an, maka perilaku Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, ketetapan Nabi Muhammad, semuanya ini kemudian disebut sebagai as-sunnah an-nabawiyah. Jadi sunnah nabawiyah itu adalah penjelasan daripada Al-Qur'an. Jadi perilaku Nabi Muhammad, misalkan omongannya sedikit tetapi menjelaskan, nggak boros gitu, ngomong itu nggak boros, ngomongnya sedikit tapi orang paham. Jadi kan ada orang itu yang ngomongnya banyak tapi yang lain nggak paham yang diomongkan apa gitu ya. Nah, kalau Nabi Muhammad ma khairul kalami ma qalla wa dalla, sebaik-baik perkataan itu adalah sedikit tapi menunjukkan, artinya bisa dipahami, orang paham gitu ya. Kalaupun tidak paham kemudian perlu pengulangan, diulangi. Nah, itu contohnya. Misalkan laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqqiru kabirana, tidak termasuk umatku, kata Nabi Muhammad, orang yang tidak
sayang sama anak yang lebih kecil, orang yang lebih kecil, atau tidak memuliakan orang yang lebih besar, lebih dewasa. Nah, ini ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang kemudian hadis atau sunnah nabawiyah itu bentuknya cerita. Contoh misalkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla kabbara. Nabi Muhammad, ada sahabat melihat Rasulullah itu kalau sholat, akhirnya diceritakan Nabi Muhammad itu kalau sholat beliau takbir, nah, gitu ya. Kemudian beliau membaca doa ini, kemudian beliau membaca Al-Fatihah, kemudian beliau membaca ini. Itu sahabat melihat perilaku Rasulullah, kemudian diceritakan, diriwayatkan. Itu namanya as-sunnah al-fi'liyah. Ada tadi yang pertama adalah yang ucapan Nabi Muhammad sunnah qauliyah, sunnah yang berkaitan dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada sunnah fi'liyah, semua perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum, Nabi Muhammad menghormati orang, Nabi Muhammad merasa malu dan lain sebagainya, itu semuanya adalah disebut dengan sunnah fi'liyah, sunnah yang berkaitan dengan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah sunnah at-taqririyah, sunnah yang berkaitan dengan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat melakukan satu perbuatan, kemudian Nabi Muhammad tahu apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, tapi Nabi Muhammad tidak memerintahkannya. Nabi Muhammad melihat, tapi Nabi Muhammad tidak melarang apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Tidak ada, Rasulullah tidak melarang. Kalau yang dilakukan sahabat itu salah, pasti dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak ada penjelasan sebelumnya, tapi sahabat melakukan, Rasulullah melihat dan Rasulullah diam saja. Ini namanya sunnah taqririyah, sunnah yang berkaitan dengan ketetapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan menemukan banyak sekali qauliyah, fi'liyah, takririyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah nabawiyah ini mengantarkan kita mulai dari misalkan dari keadaan bangsa Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian peristiwa yang terjadi mendekati lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian proses lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masa remajanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian Rasulullah sudah mulai tumbuh ya, beranjak untuk menuju dewasa, sampai kemudian pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, berapa maharnya, kenapa Rasulullah menikah dengan Khadijah, kenapa Rasulullah tidak menikah dengan gadis tercantik di Arab, apakah tidak mampu Nabi Muhammad, terus begitu sampai kemudian wafatnya. Proses dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dakwah di Mekah, dilanjutkan dakwah di Madinah, kemudian terjadi peperangan sampai kemudian Rasulullah kembali ke Mekah, namanya peristiwa Fathu Makkah, kemudian Rasulullah meninggal dunia, wafat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah perjalanan sirah nabawiyah. Maka insya Allah pertemuan kita masih panjang, jangan khawatir, mudah-mudahan yang hadir ini tidak berkurang. Insya Allah kalau berkurang nanti kita pengetahuannya berkurang, putus, ada yang hilang dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenapa perlu kita mempelajari sirah nabawiyah? Kenapa kita perlu belajar tentang sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW? Jadi yang disebutkan di dalam sirah nabawiyah ini bukan sekedar memaparkan perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW saja. Tentu berbeda dengan buku sejarah yang lain. Tetapi sirah nabawiyah ini adalah bagaimana kita mempunyai gambaran. Ya, seorang muslim ini diharapkan mempunyai gambaran tentang hakikat Islam yang sesungguhnya, yang melekat di dalam diri seseorang yang merupakan teladan mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, ada loh orang yang model seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi mempelajari Nabi Muhammad bukan sekedar orang yang hebat, orang yang punya kecerdasan, orang yang punya
kepiawaian dalam berbagai bidang saged. Tetapi yang paling penting di situ adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, utusan Allah. Beliau punya kehebatan seperti itu karena beliau mendapatkan sokongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang lain melihat Nabi Muhammad yang tidak ada iman, yang tidak percaya tentang mukjizat, maka melihat Nabi Muhammad hanya sebagai tokoh saja. Makanya tidak heran orang barat kemudian meletakkan tokoh yang paling berpengaruh, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, nomor 1 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi, tapi itu kajiannya itu ya bagus, tapi itu hanya kajian secara sejarah saja. Akan tetapi bagi kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita bisa melihat hakikat Islam itu yang diterapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar misalkan Al-Quran, isi kandungan belajar tentang Al-Quran mulai dari Al-Fatihah, ya, akhirnya kadang-kadang karena kita nggak tahu isi kandungan Al-Quran, maka kita hanya bisa membaca Al-Quran, hanya bisa menghafal Al-Quran. Tetapi maksud Al-Qur'annya itu seperti apa? Dalam kondisi apa Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan semakin bergambar. Surat Al-Duha, surat Al-Insyirah turun dalam kondisi ketika Nabi Muhammad sedang sedih, yang disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kondisi Nabi Muhammad ketika diturunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kondisinya seperti itu. Kenapa hanya ayat 1 sampai 5 saja? Kenapa nggak langsung satu surat dan lain sebagainya? Inilah pentingnya kita mempelajari sirah an-nabawiyah. Jadi kita akan memahami bahwa di dalam sirah itu nanti kenapa ada muncul latar belakang hukum, gitu ya, hukum. Misalkan Rasulullah punya strategi di dalam berdakwah. Rasulullah itu memulai dakwahnya dari lingkaran yang paling dekat sekali, yaitu keluarga. Maka kita semuanya seorang muslim, bagaimana kita ini yang paling utama di dalam mendidik, di dalam paling utama yang pertama kali kita ajak di dalam kebaikan itu adalah keluarga kita. Rasulullah mulai dari yang paling kecil, keluarganya, istrinya, kemudian kerabat dekat, kerabat jauh, terus semakin besar lingkaran Islam ini dimulai dari hanya satu orang, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang masjid misalkan Rasulullah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, Masjid Quba, yaitu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum nyampe Madinah, Rasulullah singgah di sebuah daerah namanya Quba. Kemudian Rasulullah membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Kenapa Rasulullah memulai itu dengan membangun masjid? Nah, ternyata masjid itu menjadi pusat perkembangan Islam itu dimulai dari masjid. Dan itulah kenapa Nabi Muhammad membangun masjid, ya, Masjid Quba. Makanya Masjid Quba ini disebut sebagai masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini diantara kenapa kita perlu mempelajari sirah an-nabawiyah. Kemudian kalau diklasifikasikan diantara urgensi pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah itu adalah memahami karakter, memahami kepribadian baginda Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, ya, melalui melihat langsung kehidupan Nabi Muhammad, nuansa kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, Nabi Muhammad pada masa kecil, dia lahir, kemudian beliau lahir dalam keadaan yatim, gitu ya, tidak bertemu dengan ayahnya, diasuh oleh ibunya. Kemudian Rasulullah SAW diasuh oleh seorang perempuan namanya Halimatu As-Sa'diyah. Kenapa Halimah As-Sa'diyah? Nah, di sinilah muncul pelajaran-pelajaran penting, ya. Siapa itu Halimah As-Sa'diyah? As-Sa'ad, dari kata-kata Sa'ad itu kampung. Kalau kita itu kampung Silorok, gitu ya. As-Sa'diyah itu dari kata-kata Sa'ad, itu Bani Sa'ad,
dari kampung Sa'ad, Halimah As-Sa'adiyah. Ternyata As-Sa'adiyah ini adalah sebuah kampung yang di situ lingkungannya asli, bahasanya bahasa Arabnya bahasa Arab yang asli, bahasa Arab yang fasih, yang di situ kehidupan kondisi yang dialami hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah yang sebelumnya anaknya sering menangis, ketika menyusui Nabi Muhammad anaknya tidak nangis lagi, anaknya bahkan gemuk, kemudian kambingnya juga gemuk, kemudian tanaman-tanaman di sekitar rumahnya Halimah As-Sa'diyah jadi subur semuanya. Ini adalah gambaran keadaan lingkungan yang Rasulullah hidup pada saat itu, dan ini ada semuanya di dalam pelajaran As-Sirah An-Nabawiyah. Kemudian yang kedua adalah di antara pentingnya kita mempelajari Sirah Nabawiyah adalah kita ingin menemukan sosok manusia yang dijadikan sebagai al-mathalul a'la, teladan yang paling tinggi ya dalam berbagai macam aktivitas kita. Kita setiap hari ini beraktivitas ya, mulai dari kita keluar bangun tidur. Rasulullah sudah memberikan tuntunannya. Kalau kita bangun tidur itu seperti apa? Ya, baca doa, kan begitu ya. Kemudian kita lanjut ke kamar mandi. Masuk kamar mandi pakai kaki apa dulu? Kemudian baca doanya apa ketika kamar mandi. Terus ketika di dalam kamar mandi kita juga diberikan rambu-rambu oleh Nabi Muhammad SAW. Terus begitu sampai. Dan ini yang pentingnya adalah untuk kita teladani, untuk kita contoh. Maka disebut al-mathalul a'la. Ya, sebagai teladan utama Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar pengetahuan. Dia baca pelajaran tentang sejarah Islam, tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad, tapi hanya untuk biar bisa jawab soal apa tahun berapa Nabi Muhammad dilahirkan, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, gitu aja. Nah begitu ya. Siapa yang mengasuh Nabi, menyusui Nabi Muhammad SAW, Halimah As-Sa'diyah. Nah ini pentingnya. Kenapa Halimah? Kenapa di kampungnya Halimah? Kenapa tidak di pusat kota dan lain sebagainya? Ini semuanya ada di dalam Sirah An-Nabawiyah. Nah ini pentingnya karena kita ingin meneladani Nabi Muhammad SAW, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bukan hanya menjadi teladan bagi orang Muslim, tetapi menjadi teladan bagi kemanusiaan secara umum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi itu termasuk ketika kita akan menemukan korelasinya antara kehidupan Nabi Muhammad dengan ayat Al-Quran. Kehidupan Nabi Muhammad sesuai dengan Al-Quran, dan itu sesuai dengan apa yang sahabat Rasulullah SAW tanyakan kepada Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi, seperti apa sih akhlaknya Nabi Muhammad? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu ya Al-Quran, gitu ya. Jadi Al-Quran itu yang kita kenal adalah mushaf tertulis, begitu ya. Nah, ada Quran yang berjalan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi perilaku Nabi Muhammad, diamnya Nabi Muhammad, berjalannya Nabi Muhammad, cara pandangnya Nabi Muhammad, cara Rasulullah menghormati orang lain, semuanya itu adalah implementasi dari Al-Quran. Gitu ya. Jadi nanti kita akan semakin paham tentang tafsir Al-Quran, gitu ya. Akan semakin paham tentang hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, yajidul insana fi dirasati siratihi ma yu'inuhu ala fahmi kitabillah. Orang yang mempelajari surah Nabawiyah maka akan mudah, akan tertolong ya, untuk bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dan merasakan ruh yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan tujuan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran misalnya runut gitu kan, padahal Al-Quran itu diturunkannya berbeda urutannya ya, namanya urutan Al-Quran itu ada dua, ada at-tartib an-nuzuli
dan ada at-tartib al-mushaf, urutan berdasarkan turunnya Al-Quran, yang itulah yang nanti kemudian sesuai dengan sirah nabawiyah. Ada lagi namanya at-tartib al-mushafi, urutan berdasarkan mushaf Al-Quran yang dimulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Ali Imran, An-Nisa, terus sampai surat An-Nas. Ini urutan berdasarkan mushaf Al-Quran. Dan tartib an-nuzuli, kalau kita lihat misalkan wahyu yang pertama Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian wahyu yang kedua pindah surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7, kan begitu ya. Nah, inilah apa perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah sedang berada di Gua Hira, tahanus, kemudian turun wahyu, kemudian setelah menerima wahyu Rasulullah gemetaran pulang ke rumah, kemudian diselimuti oleh istrinya. Rasulullah kemudian menggigil sampai dibawa kepada anak pamannya Khadijah radhiyallahu anha, ditanyakan apa yang terjadi kepada suamiku. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan setelah selesai masa istirahatnya Nabi Muhammad SAW, datang wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut. Sesuai dengan kondisi Nabi Muhammad, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangun. Sudah selesai waktu istirahat, sekarang waktunya bangun. Anzir, memberi peringatan, berdakwah, ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan Islam. Mulai wa'anzir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Terus kemudian turun lagi wahyu. Bagaimana caranya Rasulullah mengajak orang? Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, dimulai dari kerabat dekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kepada keluarga-keluarga dekat, kerabat-kerabat dekat. Kemudian setelah kerabat-kerabat dekat, kemudian semakin besar lagi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, diperintahkan untuk berdakwah secara luas. Nah, ini dakwahnya Nabi Muhammad dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai berbagai permasalahan ketika Nabi Muhammad dalam kondisi berada di Mekah, jumlah kaum muslimin masih sedikit, masih minoritas, ya. Masih ingat dalam peristiwa awal-awal dakwah Islam, ada seorang sahabat namanya Bilal yang kemudian menjadi seorang budak yang kemudian disiksa oleh orang kafir Quraisy, kemudian dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini semuanya adalah ada di dalam as-sirah an-nabawiyah. Kemudian ayajtami 'ala al-muslim min khilali dirasati siratihi akbar qadran min al-thaqafah wal ma'arif al-islamiyah sahihah. Dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan tentang wawasan Islam, pengetahuan Islam yang benar, ya. Apakah itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan akhlak, semuanya ini ada kita temukan juga nanti di dalam sirah an-nabawiyah. Kenapa akidah? Kita akan mempelajari dakwah Nabi Muhammad di Mekah, gitu ya, dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian karakter ayat-ayat surat-surat yang diturunkan di Mekah dalam kondisi Rasulullah minoritas seperti apa kondisinya. Nah, ini suasana yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima adalah diantara urgensinya kenapa kita mempelajari sirah nabawiyah, ayakuna ladal muallim wa da'i islamiyya namudzaj hayy antara tarbiyah wa ta'lim. Ini menjadi teladan, menjadi bekal bagi para guru, bagi para dai, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ulama, ya, seorang muballigh, seorang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang guru, muallim. Karena Rasulullah itu adalah sebagai seorang muallim. Innama bu'itsu mualliman. Saya diutus oleh Allah menjadi seorang guru. Jadi karakter Nabi Muhammad itu profesinya adalah sebagai seorang guru. Maka kita sebagai orang tua menjadi guru bagi anak-anak kita, kita menjadi guru bagi
adik-adik kita menjadi guru bagi masyarakat kita menjadi guru bagi orang lain. Dan kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita akan mendapati teladan yang live, begitu istilahnya ya, live tentang profil seorang guru yang ideal, yaitu Nabi Muhammad SAW. Misalkan Rasulullah, hadis yang ke-18 dari hadis Arba'in Nawawi misalkan ya, riwayat ceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kuntu khalfa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bisa sedang sholat di belakangnya Nabi Muhammad. Bisa juga dalam perjalanan karena beliau ingin mengawal Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi ngintil Nabi Muhammad, begitu ngikutin Nabi Muhammad terus. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah bin Abbas, ya ulan, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin. Saya mau mengajarkan kepada beberapa kalimat, beberapa nasihat. Yang pertama, yahfazillaha yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad itu tidak putus komunikasi dengan anak-anak muda. Abdullah bin Abbas anak muda. Rasulullah kemudian terus mengajarkan dalam suasana apapun, dalam kondisi apapun, mengajarkan kebaikan kepada generasi muda, kepada anak-anak. Ya bulan, kita sebut ya bulan, ya gitu ya. Ini adalah contoh teladan Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan. Nah, ini hal-hal yang penting untuk kita mempelajari sirah nabawiyah. Dan kemudian nanti kita akan kemudian mempelajari buku-buku perkembangan sirah nabawiyah itu seperti apa. Sirah nabawiyah ini sampai kepada kita ini juga bukan karangan-karangan semata, karena ada orang yang mempelajari tentang Nabi Muhammad SAW, membuat buku tentang Nabi Muhammad SAW, tetapi kajiannya itu adalah kajian kontemporer, gitu ya. Orang melihat cara pandang dengan cara pandang orang zaman sekarang yang tidak relevan, itu kemudian diterapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ini yang dilakukan oleh orang-orang Orientalis, sehingga kemudian mereka ingin merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW. Mempelajari Nabi Muhammad tapi untuk merendahkan. Contoh, misalkan Nabi Muhammad itu disebutkan, Nabi Muhammad itu adalah ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yakin nggak kita bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, gitu ya? Disebutkan dalam Al-Quran, Rasulullah adalah seorang ummi, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Akhirnya kemudian orang cara pandangnya, cara pandang hari ini, orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu orang bodoh hari ini, betul nggak? Ya betul. Kalau orang hari ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu orang bodoh. Tetapi ini nggak bisa kemudian ditempelkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Orang Nabi Muhammad itu ya ummi, tetapi Rasulullah ummi saja sudah mendapatkan tuduhan. Apa tuduhannya? Al-Quran yang disebutkan oleh orang-orang Orientalis itu, Al-Quran itu adalah jiplak dari Taurat dan Injil. Kenapa? Karena banyak hukum yang sama di dalam Taurat dan Injil. Al-Quran datang terakhir, maka dikira Al-Quran itu jiplak Injil, jiplak kepada Taurat. Padahal ini semuanya adalah kitab yang diturunkan dari sumber yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesamaan, pasti ada kesamaan. Kenapa? Karena yang namanya kebaikan itu sumbernya satu, yang namanya kejujuran itu satu. Makanya wasilah atau wasiat, perintah yang diperintahkan kepada nabi-nabi itu hampir sama. Nah, kemudian Al-Quran ini disebutkan sebagai khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, maka merangkum semua ajaran-ajaran yang pernah
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Rasulullah jiplak? Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Kan begitu ya. Nah, itu mungkin kalau orang kemudian Nabi Muhammad itu bisa baca, Nabi Muhammad itu bisa nulis. Itu jiplak Quran itu ya adalah jiplak karena bisa baca, bisa nulis Nabi Muhammad. Nah, ini diantaranya ada cara pandang yang tidak sesuai apabila diterapkan di dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain misalkan tentang masalah nikahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas orang kalau punya cara pandang yang diperlihatkan dengan hari ini, maka tidak relevan dengan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Orang tidak memahami bahwa kenapa Nabi Muhammad itu menikah dengan Fulana, mengenai menikah dengan Aisyah, kenapa menikah dengan Hafsah, kenapa menikah dengan Zainab dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang kemudian melihat hari ini, orang yang mengatakan ya Allah ya wadone akeh, berarti ini ambisi birahinya besar, kan begitu. Nah, ini bahaya kepada kalau stempelkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini pentingnya mempelajari sirah Nabi Nabawiyah ya Nabi Muhammad SAW. Contoh menikah, Rasulullah itu menikah dengan Aisyah, Rasulullah menikah dengan Hafsah. Kenapa Rasulullah menikah dengan anaknya para sahabat? Aisyah putri siapa? Aisyah putri siapa? Abu Bakar. Hafsah putri siapa? Putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad menikahkan putrinya dengan Utsman bin Affan, ya, Ummi Kulsum, kemudian Ruqayyah. Rasulullah juga menikahkan putrinya Fatimah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kenapa Rasulullah? Ternyata di sini ikatan pernikahan itu untuk mengikat semakin menguatkan ikatan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang punya kekerabatan musaharah dengan Nabi Muhammad SAW, mereka ini semuanya menjadi pengganti Nabi Muhammad, menjadi khalifah. Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain semuanya menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu, inilah kisah pernikahan Nabi Muhammad. Apa kalau orang orientalis begitu melihatnya, oh ini ambisi perempuan, oh ini dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tidak terjadi sesungguhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan itu semuanya menjadi lemah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya berapa? Oh, udah pertanyaan jawab. Nggak harus dikasih tahu ke dia. Ibu-ibu nanti kalau yang bertanya saya SMS-nya. SMS masih nomornya ada ya, masih yoga masih yoga bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bersama baik yang malu mendapat kenal waktu dapat dipesan. Waalaikumsalam. Ini ada pernyataan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dokumen sejarah yang suatu saat bisa diubah. Masalah dengan ini, jadi itu artinya nanti apa yang dilakukan itu apa namanya nanti bisa berubah dari sana. Karena statement ini tidak ada orang ini bagaimana Baik, di waktu yang singkat saya coba menjawab. Jadi Al-Quran bukan dokumen sejarah ya.
Al-Quran adalah Al-Quran, karena kajian sejarah itu adalah kajian yang ilmiah. Kalau sejarah itu biasanya menyebutkan tokoh, jelas tokohnya, kemudian waktunya kapan, kan begitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, banyak sekali kisah-kisah yang tidak disebutkan secara detil. Tapi apa? Bukan sejarahnya, tetapi yang diambil adalah pelajarannya. Misalkan perempuan-perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran, tidak disebutkan namanya kecuali satu orang saja, yaitu Maryam. Gitu ya. Artinya ini nggak sesuai dengan kualifikasi sebagai buku sejarah atau dokumen sejarah, nggak bisa. Jadi yang berbeda. Al-Quran adalah Al-Quran, dia bukan sejarah. Karena tadi itu sehingga Al-Quran bukanlah sejarah, gitu ya. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Allah, kalamullah yang membacanya mendapatkan pahala, ya ta'abbad bi tilawatihi. Kalau kita baca sejarah, ya mungkin beda pahalanya, gitu kan? Kalau Al-Quran jelas pahalanya 1 huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau kita belajar ngaji meskipun nggak tahu artinya, kita tetap mendapatkan pahala. Gitu, ini bedanya. Jadi bukan dokumen sejarah, tetapi ya sebagian dari sejarah itu ada di dalam Al-Quran. Dan 2/3 isi Al-Quran itu adalah kisah, Al-Qisah. Tapi kisah itu tidak menyebutkan detil perjalanannya dari A sampai Z-nya, berbeda dengan buku sejarah. Kalau buku sejarah sebutkan tahunnya sekian, kemudian ini sekian. Kalau ada Al-Quran tidak. Ini yang berbeda antara Al-Quran dengan dokumen sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk waktu Isya. Qul qawliya astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah min qawlin bil ilmin, astaghfirullah min qawlin bil amalin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustaz Al-Fatihah dalam ini sesuatu di hormat jamaah masjid Islam. Itu saja perannya dapat mengawal dengan bagaimana untuk dikenalkan yang kesan yang bisa kita tinggal dengan bersama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.